Sahabat Melo TV News, kembali lagi bersama saya Aswar. Hari ini kita membahas sebuah isu besar yang sedang ramai diperbincangkan, khususnya terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan salah satu koperasi besar di Sulselbar. Betul sekali Aswar. Dan yang lebih mengejutkan, kasus ini tidak hanya menyentuh aspek pengelolaan koperasi, tapi juga menyangkut nasib seorang korban yang sudah 20 tahun lebih menitipkan modal hingga mencapai miliaran rupiah. Iya Rina, Gerakan Misi Keadilan atau GMK turun tangan langsung menyuarakan keresahan ini. Mereka membawa fakta, tuntutan, dan seruan agar kasus ini ditangani secara serius oleh pihak berwenang. Makanya teman-teman, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami karena liputan lengkapnya akan kita ulas secara mendalam dan objektif. Semua demi menghadirkan informasi yang utuh untuk Anda. Gerakan Misi Keadilan (GMK) resmi menyatakan sikap dan menyerukan penegakan hukum atas dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh DPD Koperasi Simpan Pinjam Kosipa wilayah Sulselbar. Seruan ini muncul setelah seorang korban, Nur Amin Tantu, melaporkan bahwa modal pribadinya yang dititipkan sejak tahun 2005 hingga 2025 dengan total mencapai sekitar 2,1 miliar rupiah tidak lagi diberikan keuntungan maupun pengembalian modal oleh pihak DPD Kosipa. Berikut laporan lengkapnya. Mencari perwakilan dari DPD, mohon maaf Pak, kami tidak punya DPD di sini. Ini direkam ya? Yang direkam Pak, karena legalitas standingnya pun juga DPD itu tidak ada sama sekali. Yang ada di sini hanya koperasi bahwasannya DPD tidak punya legalitas, sedangkan memiliki 72 cabang yang merapat bahwa DPD tidak memiliki badan hukum dan melakukan operasi penyerapan dana di kurang lebih 100 kantor koperasi di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, saudara-saudara sekalian. Ini bukti nyata rekam baik-baik ya. Ini ada orang yang akan menyerahkan di sini. di sini Ini perhatian Bapak Ibu semua saksi ya. Saksi. Silakan. Di sini kami itu hanya berbentuk militer, kerjasama antara koperasi, saling menuntut, saling menyokong, baik dari segi permodalan maupun dari segi permasalahan baik itu market maupun permasalahan dari nyokong meningkatkan dan memperkuat koperasi ini. Menurut GMK, sejak awal korban dijanjikan sistem sharing profit dan diyakinkan bahwa modal dapat diklaim sewaktu-waktu melalui kwitansi yang diberikan oleh DPD Kosipa. Namun sejak Agustus hingga November 2025, keuntungan tidak lagi diberikan dan modal korban ikut terhenti tanpa penjelasan apapun. Kondisi ini membuat korban mengalami tekanan mental dan kesehatan yang semakin terganggu. Lebih jauh, GMK mengungkap dugaan adanya operasional ilegal yang dilakukan DPD Kosipa Sulselbar selama hampir 30 tahun. Mulai dari dugaan beroperasi tanpa badan hukum, mengelola dana dari sekitar 100 unit koperasi setiap bulannya tanpa dasar hukum, hingga dugaan manipulasi laporan pajak penghasilan yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah. Selain itu, DPD Kosipa juga disebut tidak memiliki rekening resmi kantor dan diduga menampung dana melalui rekening pribadi untuk menghindari kewajiban pajak. Setiap unit koperasi bahkan disebut diwajibkan menyetor pendapatan tahunan di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan temuan tersebut, GMK menyampaikan sejumlah tuntutan resmi. Tuntutan Gerakan Misi Keadilan GMK. 1. Mengembalikan seluruh modal korban Nur Amin Tantu sebesar kurang lebih 2 miliar rupiah. 2. Menuntut transparansi penuh atas pengelolaan dana DPD Kosipa selama kurang lebih 30 tahun, termasuk dugaan TPPU. 3. Mendesak APH memeriksa seluruh transaksi keuangan DPD Kosipa selama 30 tahun operasional. 4. Meminta Kemenkyu, DJP, Gubernur Sulsel, DPRD Sulsel, dan APH memeriksa seluruh kegiatan usaha serta potensi manipulasi pajak miliaran rupiah per tahun. 5. Mencabut izin operasional DPD Kosipa wilayah Sulselbar. 6. Menangkap dan mengadili seluruh pihak yang diduga terlibat dalam operasional ilegal tersebut. Seruan GMK. 1. Hentikan kejahatan berkedok koperasi. 2. Selamatkan hak-hak anggota dan korban. 3. Usut tuntas dugaan TPPU dan manipulasi pajak. 4. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu.
kita wawancara singkat sambil jalan saja, Pak. Sambil jalan saja, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Dengan Palimudin, Pak. Palimudin. Pak, tadi aspirasi mahasiswa tadi atau rekan-rekan pendemo tadi menolak dengan tegas kehadiran Bapak. Iya, Pak. Mohon kejelasannya sedikit, Pak. Karena dia menolak kami karena yang dia minta itu adalah perwakilan dari DPD, Pak. Nah, sementara kami ini di koperasi ini tidak ada yang berbentuk DPD, Pak. Di sini hanya berbentuk koperasi yang mana bahwa kita punya badan hukum dan legalitas tinggi, Koperasi Citra Sejahtera yang berdiri di sini. Tadi Pak disebutkan ada 72 cabang. Iya, Pak. Sementara Bapak tidak menyebutkan DPD. Tidak ada 72 cabang, Pak. Yang ada itu 72 kantor dan mempunyai kerjasama dengan kita-kita semua, Pak. Jadi di dalamnya itu memang Bilitar namanya. Bilitar, Pak. Iya. Baik, Pak Limudin, yang terakhir, Pak. Harapannya untuk demo hari ini. Iya, Pak. Harapan kami, kalaupun ada tuntutan ya terkait dengan Bapak Nur Amin Tantu, maka kami pun juga siap untuk membukakan pintu. Kalau penyelesaian ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kami pun juga siap untuk membukakan pintu. Baik, terima kasih Pak Limudin. Saya dari Melo TV, Pak. Siap. Terima kasih. Terima kasih para pemirsa. Demikianlah wawancara singkat saya bersama dengan Bapak Limudin. Melalui pernyataan resminya, GMK menegaskan bahwa perjuangan ini adalah bentuk keberpihakan kepada korban, kepada kebenaran, dan kepada keadilan. Mereka meminta seluruh pihak berwenang turun tangan agar kerugian korban dan potensi kerugian negara dapat diungkap secara menyeluruh. Tim Liputan Melo TV News Pace Cakra melaporkan langsung dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aswar, setelah melihat data dan tuntutan dari Gerakan Misi Keadilan, terlihat jelas bahwa persoalan ini bukan hal kecil. Ada dugaan pelanggaran yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Benar sekali Rina, dan harapan kita semua tentu agar penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu, serta hak-hak korban bisa segera dipulihkan. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan memberikan update terbaru untuk sahabat Melo TV News. Terima kasih sudah menyaksikan, tetap kritis, tetap peduli, dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Sampai jumpa, salam hangat dari kami berdua.